Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sukmawatika dengan NIM L0212211065, salah satu mahasiswa peserta mata kuliah Dasar AMDAL D. Nah, pada video kali ini, guna untuk memenuhi salah satu tugas individu, saya akan mempresentasikan mengenai kerangka acuan ANDAL kegiatan pembangunan Rumah Sakit Ibu Bengawan. Nah, sebelum masuk pada pembahasan inti, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa latar belakang dari pembangunan rumah sakit ini. Jadi, pembangunan Rumah Sakit Kasih Ibu Bengawan di Surakarta ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang memerlukan fasilitas kesehatan yang memadai. Pembangunan rumah sakit ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, rumah sakit ini akan memiliki luas lahan dengan yaitu 9.440 meter dengan total luas bangunan 10.109 meter dan terdiri dari 6 lantai. Rencana ini juga sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, termasuk surat keputusan wali kota di Surakarta dan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Nah, Rumah Sakit Kasih Ibu Bengawan ini akan menawarkan berbagai layanan kesehatan unggulan seperti trauma center, onkologi, atau kemoterapi dan lainnya. Nah, dalam pentingnya studi AMDAL dalam pembangunan ini dikarenakan bangunan ini memiliki luas lebih dari 10.000 meter yang wajib dilakukan untuk memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang sesuai dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, untuk lokasi proyek ini, pembangunan Rumah Sakit Kasih Ibu Bengawan ini berada di Jalan Insinyur Haji Juanda RT 03 RW 09 Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Lahan yang digunakan untuk rencana kegiatan tersebut berdasarkan PKKPR adalah seluas 9.440 meter. Status tanah tersebut merupakan hak guna bangunan milik PT Kondang Sejahtera Medika berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 00214 Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk batas lokasi pada proyek ini yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan Jalan Insinyur Haji Juanda, Pasar Bunga dengan Pasar Pucang Sawit. Kemudian pada sebelah timur berbatasan dengan Jalan Candi Rejo, permukiman penduduk dan Sungai Bengawan Solo. Kemudian pada sebelah selatan berbatasan dengan 11 Candi Baru, Taman Wisata Sunan Jogokali dan Sungai Bengawan Solo. Kemudian pada sebelah barat berbatasan dengan Jalan Candi Bodro, permukiman penduduk. Untuk aktivitas proyek pada kegiatan pembangunan ini terdiri dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Nah, pada tahap prakonstruksi ini kegiatan atau aktivitas proyek yang dilakukan yaitu yang pertama sosialisasi rencana kegiatan, kemudian dilakukan rekrutmen tenaga kerja konstruksi. Nah, setelah itu masuk ke tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi ini beberapa aktivitas yang dilakukan yaitu mulai dari pembuatan dan aktivitas base camp, kemudian ada mobilisasi material, alat dan tenaga kerja, terus ada penyiapan lahan dan pekerjaan tanah atau galian, kemudian ada pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang. Setelah itu dilakukan pelepasan tenaga kerja konstruksi. Nah, kemudian ada pada tahap operasi yang mana terdiri dari beberapa kegiatan juga. Yang pertama yaitu penerimaan tenaga kerja operasional, kemudian dilakukannya operasional atau aktivitas rumah sakit, dan yang ketiga itu ada pemeliharaan gedung dan sarana penunjang. Nah, dari aktivitas proyek tersebut ada beberapa komponen lingkungan yang berdampak. Yang pertama itu ada komponen geofisika kimia. Yang kedua ada komponen sosial dan ekonomi serta budaya, dan yang ketiga ada komponen kesehatan. Nah, untuk komponen geofisika kimia itu sendiri termasuk dalam kualitas udara, adanya kebisingan, getaran, dan kualitas air tanah. Misalnya selama tahap konstruksi, mobilisasi material dan alat serta pekerjaan tanah atau galian dapat menyebabkan penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, getaran, dan penurunan kuantitas air tanah.
Nah, yang kedua itu komponen sosial, ekonomi, dan budaya, di mana dampak sosial terjadi pada masyarakat sekitar proyek. Terdapat perubahan dalam persepsi masyarakat, baik positif maupun negatif, serta adanya peningkatan kerja dan pendapatan. Ini dia termasuk dalam komponen ekonomi. Nah, kemudian pada tahap operasi ini terjadi perubahan sikap pada masyarakat yang bisa dipengaruhi oleh isu lingkungan seperti adanya limbah rumah sakit atau limbah dari kegiatan konstruksi. Nah, yang ketiga itu ada komponen kesehatan. Nah, pada aktivitas seperti mobilisasi alat berat dan konstruksi dapat meningkatkan prevalensi penyakit pernapasan seperti ISPA yang akibatnya peningkatan debu dan polusi udara. Selain itu, potensi gangguan keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian utama selama tahap operasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen kerangka acuan AMDAL ini terdapat dari ahli lingkungan dan juga ahli kesehatan. Yang pertama itu ada ketua tim penyusun. Dia merupakan ahli dalam bidang matematika dengan sertifikasi KTPA, yang merupakan ketua penyusun AMDAL yang berlaku hingga 2026. Nah, yang kedua itu ada ahli kesehatan masyarakat dengan latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat dan epidemiologi serta sertifikat ATPA yang merupakan anggota tim penyusun AMDAL yang berlaku hingga 2025. Yang ketiga itu ada ahli sosial ekonomi yang memiliki sertifikat penyusunan AMDAL yang berlaku hingga 2024. Kemudian yang keempat ada ahli transportasi, di mana dia memiliki latar belakang di bidang transportasi darat. Kemudian yang kelima ada ahli biologi yang memiliki keahlian dalam manajemen sumber daya alam. Dan yang keenam ada ahli lingkungan yang berpengalaman dalam teknologi industri pertanian. Baik, jadi itulah tadi presentasi dari saya mengenai kerangka acuan AMDAL Rumah Sakit Kasih Ibu Bengawan. Nah, sebagai penutup pada materi ini, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari presentasi saya, di mana dokumen AMDAL Rumah Sakit Kasih Ibu Bengawan ini mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang timbul dari tahap prakonstruksi, konstruksi, dan tahap operasional rumah sakit. Nah, dampak tersebut meliputi penurunan kualitas udara, kebisingan, erosi tanah, serta potensi risiko kesehatan masyarakat dan pekerja. Namun di sisi lain dia juga memberikan dampak positif, di mana meningkatkan peluang kesempatan kerja dan ekonomi lokal. Serta dapat kita ketahui bahwa dalam penyusunan kerangka acuan AMDAL Rumah Sakit Kasih Ibu Bengawan ini melibatkan beberapa tenaga ahli lingkungan dan kesehatan yang membantu dalam proses penyusunan kerangka acuan AMDAL Rumah Sakit Kasih Ibu Bengawan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.